Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya di sana? Di sini Bunda alhamdulillah dalam keadaan yang sehat. Semoga teman-teman dimanapun kalian berada, Bunda doakan selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam keadaan yang sehat ya. Oke, coba Bunda mau tanya kabarnya, perlihatkan semangatnya kepada Bunda. Oke, bagaimana kabar teman-teman di sana? Alhamdulillah luar biasa, senyum ceria, Allahu Akbar, yes. Oke, sekarang Bunda Caca yang akan menemani teman-teman untuk belajar ya. Hari ini kita mau belajar apa Bunda? Kita masih belajar di tema tanaman. Subtemanya yaitu tanaman hias. Kemudian hari ini Bunda akan menemani teman-teman untuk belajar di sentra bahan alam. Sudah siap semuanya? Coba kita lihat bersama-sama apa yang mau kita pelajari hari ini ya. Oke, materi pembelajaran kita hari ini meliputi yang pertama, kita nanti akan berdiskusi mengenal berbagai jenis tanaman hias yang tumbuh hidupnya di air. Nah, nanti banyak sekali tanaman hias yang bisa hidup di air ataupun di dalam air. Nah, nanti kita bahas bersama-sama ya. Kemudian setelah kita berdiskusi, kita juga akan menuliskan beberapa tanaman yang hidup di media air. Jadi tanaman itu ada yang tumbuh dengan media tanah, ada yang tumbuh di media batu, kemudian ada yang tumbuh dengan media air. Nah, nanti kita akan tulis ya. Kemudian yang ketiga, kita akan berlatih konsep berhitung pengurangan susun ke bawah. Ini baru konsepnya ya teman-teman. Nanti jadi soalnya kita buat yang sederhana, tetapi teman-teman bisa menguasai konsepnya. Oke. Kemudian yang keempat, Bunda siapkan worksheet. Nanti teman-teman akan mengidentifikasi dan menemukan 5 kejanggalan. 5 kejanggalan itu apa sih? Kejanggalan itu berarti yang tidak sesuai, yang tidak pada tempatnya, pada gambar di worksheet yang Bunda berikan nanti ya. Kemudian yang kelima, kita akan berkreasi membuat anyaman. Kalau di rumah teman-teman punya pohon pisang, kemudian nanti ambil daun pisangnya sedikit aja dipakai untuk membuat anyaman. Tapi kalau nggak punya daun pisang, teman-teman bisa menggunakan kertas ya. Kertas warna-warni nanti bisa dibuat anyaman. Oke.
Sudah siap semuanya? Semoga hari ini pembelajarannya menyenangkan. Jadi lakukan semua kegiatan hari ini dengan hati yang gembira, dengan hati yang ceria. Oke teman-teman, are you ready? Yes, I am ready. Oke teman-teman, sekarang kita mau melihat beberapa jenis tanaman hias yang ternyata bisa tumbuh di media air. Dan nanti kalau teman-teman melihat video ini, teman-teman misalkan di rumah ada tanaman hias yang seperti ini, bisa dipraktekkan untuk ditanam di media air. Jadi bisa dipakai untuk tanaman hias di dalam rumah ya, indoor. Kita lihat bersama-sama bagaimana caranya ya. Nanti merawatnya bagaimana. Oke, sudah siap? Perhatikan ya. Bahan-bahannya yaitu wadah, kemudian batu-batuan hias itu untuk pemberat ya, kemudian tentu saja air. Coba dilihat baik-baik ya, tanamannya apa saja. Seperti itu ya teman-teman, caranya simple kan, mudah. Nah, untuk perawatannya ini bisa diganti airnya setiap 3-4 hari, atau kalau dirasa airnya sudah kotor boleh diganti. Biasanya memakai air dari galon, air galon itu ya. Ternyata mudah ya, dia bisa hidup di media air tanpa menggunakan tanah. Oke, setelah kita melihat bersama-sama video tentang berbagai macam tanaman hias yang bisa hidup di air, sekarang kita akan menulis beberapa
tanaman yang hidup di media air itu ya. Sudah siap? Silakan disiapkan buku tulis yang warnanya pink ya teman-teman ya. Silakan disiapkan alat tulisnya juga. Yuk menulis jenis tanaman hias yang hidup di media air. Judulnya tanaman hias yang hidup di air. Siap? Silakan tulis nomor 1. Nomor 1, kita menulisnya agak panjang sedikit ya, prasakata ya teman-teman ya. Nomor 1 silakan ditulis bunga teratai cantik. Nomor 1, bunga teratai cantik. Sudah? Lanjut ke nomor 2 sekarang. Nomor 2. Nomor 2 ini adalah eceng gondok. Silakan ditulis eceng gondok gulma air. Eceng gondok gulma air. Kenapa disebut gulma? Karena eceng gondok ini biasanya dia tumbuh di perairan, sungai, danau yang kotor. Jadi eceng gondok ini semakin sungai itu kotor, eceng gondoknya semakin tumbuh subur. Nah, itu yang menyebabkan terjadi pendangkalan di sungai itu teman-teman. Jadi dianggap sebagai pengganggu. Gulma itu sebagai pengganggu gitu ya. Oke, sudah. Nomor 2 tadi apa? Eceng gondok gulma air. Nomor 3 sekarang. Nomor 3 ya. Silakan ditulis nomor 3. Bambu air mini. Bambu air mini. Kenapa mini? Karena memang bentuknya kecil, pendek ya. Nggak seperti pohon bambu. Kalau pohon bambu itu kan tinggi, ada yang besar ya. Karena ini adalah tanaman hias, jadi dia itu kecil. Dia bisa dibentuk-bentuk. Kalau dia memanjang, dia bisa dibentuk-bentuk gitu ya. Oke. Sudah. Kemudian kita lanjutkan. Nih. Kita lanjutkan ya. Nomor 4. Nomor 4 ini adalah tanaman air apu-apu. Tanaman air apu-apu. Tanaman ini hampir mirip dengan kelopaknya ini ya. Kelopaknya teratai, bagus. Walaupun dia tidak memiliki bunga, tetapi daunnya hampir mirip dengan kelopak bunga. Bagus ya. Oke, selanjutnya nomor 5. Nomor 5, silakan ditulis. Nomor 5, melati air. Melati air putih cantik. Melati air putih cantik.
Tanaman ini dia tumbuh di air juga ya teman-teman. Biasanya dipakai untuk tanaman hias juga, karena bunganya itu warnanya bagus, putih ya, cantik sekali bunganya ini. Biasanya dia bisa tumbuh memanjang, tangkainya bisa memanjang ke atas. Jadi kalau dilihat bunga melatinya ini bukan seperti bunga melati yang tumbuh di tanah. Kalau di tanah ya kecil-kecil ya. Kalau bunga melati air, bunganya agak lebar. Oke, Nah, materi itu kita selanjutnya ya teman-teman, yaitu kita sudah semuanya. Kalau sudah kita lanjutkan ke materi selanjutnya ya teman-teman. Jadi konsepnya dulu ya teman-teman. Semangat ya. Kalau sudah paham konsepnya, nanti kita akan menghitung dengan banyak nominal. Oke, kita mengenal konsep hitung susun bawah dari 1 sampai 10 dulu. Jadi untuk konsep hitung susun bawah ini teman-teman harus memahami nilai tempat. Jadi misal ya, Bunda kasih contoh ini 3 ditambah 4. Kalau cuma satu, posisinya cuma satu seperti ini, 3 kan satu ya, ini cuma satuan saja, 4 cuma satuan saja. Jadi menulisnya harus lurus ke bawah. Satuan sama satuan, nanti kalau ada puluhan berarti sama puluhan. Minggu depan kita akan belajar nilai tempat, satuan dan puluhan. Jadi teman-teman nanti akan lebih paham lagi ketika menulis soal susun bawah ini tidak berantakan. Jadi kalau susun bawah ini memang harus lurus, satuan sama satuan, puluhan sama puluhan. Jadi baru bisa dijumlahkan. Kalau nanti susunannya amburadul, tentu saja nilainya pasti salah ya. 3 ditambah 4 hasilnya berapa teman-teman? Dihitung biasa ya. Hasilnya adalah 7. Selanjutnya untuk pengurangan, misal 7 kemudian dikurangi dengan 4. Kurangi dengan 4. Jadi kalau pengurangan, pastikan jumlah yang besar ada di atas. Kalau jumlah yang kecil ada di atas, nanti tidak bisa dikurangkan. Jadi jumlah yang lebih besar pastikan ada di atas. Tentu saja menulisnya harus lurus. 7 dikurangi 4 dihitung mundur. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 3. Kemudian kalau misalkan Bunda punya puluhan, sekarang 12 itu terdiri dari 2 angka, 1 dan 2. Jadi nanti kalau berhitungnya susun bawah ini, berhitungnya dari belakang ya teman-teman, dari satuan dulu. 1 dan 2 ini maksudnya adalah 2 satuan dan 1 puluhan. 1 puluhan itu maksudnya 10, kalau 2 ya 2. Jadi 10 dan 2 jadinya berapa? 12 gitu ya. Kemudian dikurangi dengan 4. Jadi 12 dikurangi 4. Yang besar ada di atas, yang kecil ada di bawah. Jadi baru bisa dikurangkan kalau yang besar ada di atas ya. 12 dikurangi 4 berarti langsung hitung mundur. Langsung hitung mundur, hasilnya adalah 8. Nah, seperti itu ya. Oke. Sekarang kita mau latihan, silakan disiapkan buku kotak besarnya. Sudah siap? Silakan ditulis nomor 1. Nomor 1. Ingat, menulis soalnya harus benar ya teman-teman.
Kalau menulis soalnya tidak benar, maka jawabannya nanti bisa salah ya. Yang penting adalah menulis soalnya ya. Karena di minggu kemarin banyak yang masih salah menulis soal karena tidak lurus ya. Karena tidak lurus jadi salah menjumlahkannya ya. Nomor 1, tulis soalnya 8 dikurangi 4 titik titik titik. Nomor 1, 8 bawahnya tulis 4, gunakan penggarisnya di garis seret dikurangi, jadi titik titik titik. Nomor 2, 11 bawahnya 4 di garis kemudian kasih tanda kurang, 11 dikurangi 4 titik titik titik. Nomor 3, 12 bawahnya ditulis 6 dikasih penggaris seret dikurangi, jadi berapa? Titik titik titik. Nomor 4, tulis 9 bawahnya tulis 3 kasih penggaris seret dikurangi tandanya, jadi berapa? Titik titik titik. Kemudian terakhir nomor 5, 14 bawahnya 4 ditulis 4 di garis lurus seret dikurangi, hasilnya berapa? Titik titik titik. Ingat teman-teman, Bunda ingatkan lagi ya, menulisnya harus lurus. Kalau ada satu angka saja berarti luruskan ke yang paling belakang ya. Kalau ada 2 angka yang dijumlahkan berarti belakang sama belakang, depan sama depan, harus lurus. Kalau sudah lurus baru bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Begitu ya teman-teman ya. Oke, dipahami dulu konsepnya. Kalau sudah, insya Allah nanti mudah untuk menghitungnya, karena ini mudah ya. Yang penting konsepnya harus paham dulu. Oke Bunda. Oke, untuk materi kita selanjutnya Bunda sudah siapkan worksheet ini tadi. Kemudian kita akan membaca perintahnya ya teman-teman. Lihatlah gambar di samping. Oke. Temukan 5 kejanggalan pada gambar dan lingkarilah gambarnya ya. Teman-teman coba dilihat, di gambar ini ada beberapa yang tidak pada posisinya, yang tidak tepat, jadi salah posisi. Nanti teman-teman silahkan mencari 5 gambar yang salah posisinya. Paham? Coba Bunda kasih contoh satu, misalkan ya. Misalkan itu teman-teman bisa melihat ayam di sini. Ayam ya. Ada ayam di sini. Kira-kira ayam ini posisinya tepat atau salah? Yang di tanah ini ada tanah di sini, ini tanahnya di sini, ini di atas pohon. Kira-kira kalau ayamnya ada di sini, tepat atau salah? Kalau salah berarti dia
janggal, berarti dia salah. Berarti ayam ini kita lingkari karena posisinya tidak tepat. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nanti silakan dilingkari memakai krayonnya masing-masing supaya kelihatannya. Kalau pakai pensil nanti nggak kelihatan. Oke, sudah paham ya? Silakan dikerjakan sendiri nanti. Oke, semangat. Oke teman-teman, sekarang kita mau melihat bagaimana kalau kita menganyam memakai kertas. Bahan-bahannya boleh disiapkan seperti ini, ada kertas, pensil, penghapus, pengharis, gunting, dan cutter. Oke, disiapkan. Kita lanjutkan, kita lihat sebentar caranya bagaimana, lalu nanti bisa dipraktekkan. Silahkan berkreasi bersama mama dan papa di rumah ya. Silakan diberi nomor seperti ini untuk memudahkan. Ini dibuat cuma 3 lubang saja karena ini cuma contoh ya. Nanti boleh dibuat sebesar yang teman-teman inginkan. Ini karena ini cuma contoh, nanti contohnya besar-besar seperti ini.
masukkan di selang-seling ya. Masukkan dari bawah, kemudian ke atas, kemudian ke bawah lagi. Gunakan kalau bisa kertasnya warna-warni. Nah, kalau tadi sudah ada dari bawah, selanjutnya lanjutkan dari atas gitu ya. Diselang-seling. Kalau yang pertama dari bawah, berarti yang kedua dari atas. Habis itu dari bawah lagi, habis itu dari atas lagi. Seperti itu. Lihat baik-baik, diselang-seling ya teman-teman. Karena sudah ada nomornya itu, jadi bisa memudahkan. Nah, seperti ini jadinya ya. Oke, udah, nanti bisa dipraktekkan di rumah ya teman-teman ya. Alhamdulillah, semua materi hari ini kita sudah pelajari, kita diskusikan bersama-sama teman-teman. Oke, Bunda ingatkan sekali lagi, silahkan kerjakan semua hari ini. Dahului dengan doa, lakukan dengan hati yang gembira, lakukan dengan hati yang ceria. Ingat, selalu patuh pada nasihat dan perkataan orang tua, papa dan mama di rumah ya. Jangan lupa sholat, selalu rajin mengaji. Bunda ucapkan terima kasih banyak teman-teman atas perhatiannya. Bunda Caca minta maaf ya kalau ada salah. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.